Halo semuanya, kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Oke, jadi beberapa hari yang lalu, gue sedang makan siang sambil menonton salah satu kartun dewasa favorit gue dulu, yaitu Family Guy. Nah, pada saat itu, gue sedang menonton salah satu episode yang berjudul Road to Multiverse. Singkatnya, episode ini menceritakan karakter Stewie dan Brian yang sedang melakukan petualangan ke berbagai multiverse di alam semesta. Nah, dari sini, gue akhirnya memiliki sebuah ide. Kenapa gue nggak ngebahas tentang episode ini? Kayaknya ini bakal menjadi pembahasan yang cukup menarik. Sama gue lihat kayaknya belum ada gitu yang membuat pembahasan seperti ini. Jadi pada kesempatan kali ini, gue akan membahas salah satu episode dari kartun Family Guy yang berjudul Road to Multiverse. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Nah, berbeda dengan episode lain pada umumnya, di mana kita akan ditunjukkan dengan intro ikonik dari kartun ini, untuk episode ini, kita ditampilkan dengan intro spesial yang menunjukkan bahwa episode ini akan berfokus pada petualangan dari karakter Stewie dan Brian Griffin. Jadi apabila kalian sedang menonton kartun Family Guy dan menemukan intro seperti ini, harusnya kalian tahu kalau episode ini bakal berfokus pada siapa. Nah, setelah intro selesai, kita ditunjukkan dengan keluarga Griffin yang sedang pergi ke sebuah karnaval yang ada di dekat pantai. Nah, di sana, Stewie menunjukkan kepada Brian bahwa ia baru saja memenangkan kompetisi babi terbaik, dan ternyata babi yang dibawa oleh Stewie memiliki ukuran lengan yang cukup besar, dikarenakan babi ini merupakan hasil genetika yang sangat sempurna. Nah, setelah Brian menerima pukulan dari babi itu, Stewie mengajaknya ke tempat di mana ia mendapatkan babi tersebut. Ia mendapatkan babi itu dari universe lain. Setelah ia menjelaskan mengenai teori dari multiverse yang konsepnya cukup mirip dengan kartun Rick and Morty, di mana kita memiliki berbagai universe yang berbeda di alam semesta, mereka berdua pun langsung pergi ke sebuah semesta di mana kini teknologi dan kehidupan manusia terbilang sudah sangat maju ketimbang universe di mana mereka berasal. Hal ini bisa terjadi karena di semesta tersebut agama Kristen tidak pernah ada, yang mana hal ini membuat salah satu era terkelam dari umat manusia yang lebih dikenal sebagai Dark Age tidak pernah ada, dan dampak akhirnya adalah kini teknologi manusia berkembang dengan sangat pesat. Jadi singkatnya, di semesta ini kehidupan manusia bisa menjadi sangat maju karena tidak adanya perseteruan antar agama. Gue yakin beberapa dari kalian pasti pernah mendengar mengenai konsep atau ide ini, yaitu di mana suatu dunia akan menjadi sangat damai dan sangat maju apabila agama tidak pernah ada. Tapi di sini gue nggak akan membahas lebih detail mengenai itu, jadi kita lanjut aja. Nah, selain dari pemandangan kota yang terlihat sangat futuristik, kemajuan dari semesta ini dapat dilihat dari telah ditemukannya obat penyakit HIV atau AIDS. Dengan begitu, orang-orang seperti Quagmire dapat melakukan esek-esek sepuasnya tanpa harus khawatir akan penyakit menular. Selain itu, orang-orang bisa buang air di mana saja tanpa harus ke toilet karena kotoran mereka akan langsung terkirim ke semesta lain. Dan yang terakhir adalah penampilan orang biasa menjadi sangat cakep berkat perkembangan teknologi. Yang gue maksud adalah karakter Meg di semesta ini menjadi sangat seksi. Meskipun faktanya di semesta ini ia masih tergolong wanita yang paling jelek. Terus kalau misalnya kayak gini aja udah dibilang jelek, gimana yang paling cakepnya anjir? Nah, setelah melihat betapa kerennya alam semesta ini, Brian mengajak Stewie untuk melakukan petualangan ke berbagai alam semesta yang lain. Stewie pun mengiyakan ajakan itu, dan mereka berdua segera berpindah ke semesta lain. Kali ini mereka sampai di semesta lain, di mana semua orang memiliki penampilan seperti kartun The Flintstones. Kalian masih ingat kan nama kartun ini? Ini kartun legend banget loh. Kalau misalnya kalian lupa atau nggak tahu, ya udahlah, nggak apa-apa. Setelah merasa bosan di sana, keduanya pun lanjut pergi ke semesta lain, di mana kali ini mereka sampai di semesta di mana Amerika tidak pernah menjatuhkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki, yang mana hal ini mengakibatkan orang-orang Jepang kini mendominasi populasi di seluruh dunia, terutama di Amerika. Kita pun ditunjukkan dengan keluarga Griffin apabila mereka memiliki kehidupan yang berbudaya Jepang. Satu hal yang menarik mengenai penggambaran versi alternatif ini adalah ketika Brian dan Stewie bertemu dan mengatakan kalau mereka saling tidak suka dan juga suka terhadap satu sama lain. Entah kenapa gue ngerasa kalau ini tuh kayak nyindir karakter-karakter anime yang memiliki sifat tsundere, di mana mereka selalu mengucapkan fakta yang tidak sesuai dengan hati mereka. Ya, entah itu benar atau tidak, itu cuma persepsi gue aja. Nah, setelah berkunjung ke semesta ini, mereka berdua pun memutuskan untuk kembali ke semesta mereka berasal. Tapi sayangnya, mereka malah sampai ke semesta di mana semua orang memiliki dua kepala. Satu kepala memiliki sifat yang selalu bahagia, dan yang satunya lagi selalu merasa sedih. Nah, uniknya, dalam semesta ini, kita ditunjukkan dengan karakter Stewie yang sedang saling berciuman dengan kedua kepalanya sendiri. Nah, ini sebenarnya menjadi salah satu petunjuk bahwa karakter Stewie memiliki orientasi biseksual. Bukti lain
lain juga ada di episode ini dan akan kita bahas nanti. Nah, setelah mereka merasa tidak nyaman dengan semesta ini, mereka pun kembali berpindah dan kali ini mereka sampai di semesta yang tertutup oleh zaman es dan mereka berdua juga terjebak di salah satu bongkahan es di sana. Untungnya berkat ekor Brian yang dapat menyentuh mesin milik Stewie, mereka pun kembali berpindah dan sampai di semesta di mana semua orang selalu merasa kebelet untuk buang air besar. Keduanya pun kembali berpindah dan kini berada di semesta Disney, di mana semua karakter memiliki penampilan dan visual seperti ala-ala kartun Disney pada era tahun 90-an ke bawah. Pada awal pertama kali tiba di sana, mereka berdua mengira kalau ini adalah semesta yang luar biasa. Semua orang selalu terlihat bahagia dan menyanyikan lagu mengenai kue pie yang dapat menyenangkan hati. Tapi itu semua berubah ketika karakter Neil Goldman yang merupakan orang Yahudi datang ke rumah keluarga Griffin. Seketika mereka semua berubah menjadi sangat bengis dan langsung menghajar Goldman hingga tubuhnya hancur. Buat yang gak ngerti kenapa ini bisa terjadi, well, ini sebenarnya mengacu kepada salah satu rumor, atau kayaknya ini malah bukan rumor lagi tapi lebih ke fakta bahwa dulunya sang pencipta Disney yaitu Walt Disney merupakan orang yang sangat rasis kepada kaum Yahudi, atau istilah ini lebih dikenal dengan sebutan antisemitisme. Ya, di sini gue nggak bakal menjelaskan lebih detail mengenai isu ini, jadi kita lanjut aja ke kartun Family Guy. Nah, setelah kejadian brutal itu, mereka pun kembali berpindah dan sampai di semesta Robot Chicken. Buat yang nggak tahu, Robot Chicken adalah serial buatan Adult Swim yang menggunakan gaya animasi stop motion. Biasanya, serial ini bakal membuat parodi dari berbagai media seperti film, series, kartun, dan juga anime, dengan sedikit twist yang cukup gelap di dalamnya. Satu hal yang unik dari momen ini adalah ketika Stewie bertanya kepada Chris di semesta tersebut, bagaimana rasanya berada di saluran utama selama 30 detik. Nah, kalau nggak salah, ini merujuk kepada serial Robot Chicken yang memang tayang hanya sekitar 30-1 menit saja per episodenya di channel Adult Swim. Jadi ya, ini sebenarnya hanya merupakan bentuk sindiran aja sih. Nah, berikutnya mereka berpindah ke suatu semesta di mana dunia baru saja mengalami perang kiamat. Jadi ternyata dalam semesta ini, seorang penyanyi terkenal yang bernama Frank Sinatra tidak pernah lahir dan hal ini membuat John F. Kennedy, yaitu Presiden Amerika yang ke-35, tidak pernah mendapatkan motivasi untuk menjadi presiden di semesta ini. Nah, setelah gue mencari di internet, ternyata Frank Sinatra memang merupakan salah satu orang yang memberikan motivasi kepada JFK untuk mencalonkan diri menjadi presiden. Bahkan dalam salah satu artikel, disebutkan kalau Frank ini juga merupakan teman dekat dari JFK. Nah, dikarenakan hal ini, saingan politik JFK yang bernama Richard Nixon akhirnya menjadi presiden dan di masa jabatannya, ia malah meluncurkan misil ke negara Kuba, yang mana ini berdampak pada terpicunya Perang Dunia Ketiga. Dan dikarenakan JFK tidak pernah mencalonkan diri, Lee Harvey Oswald yang dinyatakan sebagai tersangka atas penembakan JFK tidak pernah melakukan tindakan itu di semesta ini, melainkan ia menembak seorang presiden yang bernama Presiden McCheese. Sebenarnya masih banyak banget hal yang bisa gue kupas dari alternatif universe ini, cuman karena gue nggak pengen video ini kepanjangan, jadi kita lanjut aja. Nah, selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan Brian dan Stewie yang berpindah ke berbagai semesta dengan cepat. Di sini gue akan menjelaskan setiap universe yang mereka kunjungi secara singkat. Pertama ada Low Resolution Universe, di mana semua karakter digambar dengan sangat buruk dan mereka semua sering meneriakkan kata Lalu selanjutnya ada Universe of Fire Hydrant, di mana semesta tersebut hanya berisikan hydrant saja, dan Brian mengatakan kalau ia sangat suka tempat ini, karena hydrant merupakan tempat di mana anjing sangat suka buang air kecil. Berikutnya ada Universe of Homosexual Man, di mana semesta ini hanya berisikan para lelaki Bogor saja, dan Stewie mengatakan kalau ia suka tempat ini, sementara Brian tidak. Yap, inilah bukti lain bahwa Stewie memang merupakan biseksual. Selanjutnya ada Reverse Universe, di mana mereka berdua berubah menjadi bentuk live action mereka. Lalu ada Political Cartoon Universe, di mana dalam semesta ini semua digambar seperti komik politik. Kalau nggak salah, ini adalah jenis komik-komik yang sering ada di kertas koran. Berikutnya ada Universe yang hanya berisikan satu orang saja yang suka memberikan pujian, dan yang terakhir adalah Universe of Misleading Portraitor, di mana semesta ini selalu memiliki bentuk lokasi yang kita harapkan, tapi sebenarnya itu hanya merupakan gambar saja. Dan pada akhirnya, mereka berdua pun sampai di suatu semesta, di mana manusia menjadi hewan peliharaan, sementara anjing menjadi makhluk yang mendominasi dunia. Nah, ketika Stewie baru saja memperbaiki mesin Universe Travel miliknya, Brian langsung menghancurkan mesin tersebut karena ia ingin melihat-lihat sekitar isi dari dunia ini. Mereka berdua pun pergi menuju rumah Griffin, di mana semua anggota keluarga ini menjadi seekor anjing, kecuali Brian yang kini menjadi seorang manusia. Entah gua aja atau versi manusia dari Brian ini memiliki kemiripan dengan karakter Big Nose dari kartun Pink Panther. Well, entahlah, ini hanya pandangan gua saja. Gimana menurut kalian? Nah, di sana Stewie versi anjing mengajak Stewie asli ke ruangan keluarga, di mana ia memberi
memberitahu kalau ia mengetahui apa yang sedang terjadi kepada Brian dan Stewie kita. Serta ia juga menawarkan mesin miliknya untuk digunakan kepada mereka berdua agar bisa pulang. Tapi sayangnya sebelum itu bisa terjadi, Stewie harus ditangkap oleh Joe karena ia menggigit jari Peter karena Peter telah membuatnya kesal. Ia pun langsung ditempatkan di kurungan manusia, tapi untungnya Brian bersama dengan versi anjing mereka tiba di sana. Nah, ketika Stewie anjing berhasil membuka portal dan mengirim mereka berdua ke tempat asalnya, Brian versi manusia ternyata ingin ikut bersama dengan mereka. Keduanya pun akhirnya sampai di universe utama, dan kini Brian versi manusia dapat memulai hidupnya yang layak seperti manusia sungguhan. Oh my god, he got hit by a car! Oke, jadi begitulah seluruh pembahasan dari episode Road to Multiverse dari kartun Family Guy. Gimana menurut kalian? Apakah pembahasan ini seru? Kalau misalnya seru, mungkin gue bisa membuatkan pembahasan lain mengenai episode menarik yang ada di kartun Family Guy. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!